Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Sepertinya kali ini ucapan dari Pak Prabowo malah justru menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Kena batunya deh, ya kan? Soal londo ireng yang akhirnya rame di sosial media. Dan terus reaksi publik bagaimana? Warganet justru mengamati dan menyoroti silsilah keluarga Prabowo merujuk pada Benjamin Thomas Sigar 1790 sampai 1879 yang merupakan tokoh militer atau pemimpin adat di Minahasa pada masa lalu. Nah, ini kakek buyut dari pihak keluarga ibu Pak Prabowo ya teman-teman semua. Sebagian pihak di sosial media menghubungkan catatan sejarah keterlibatan leluhur tersebut dengan pemerintahan kolonial Belanda. Sementara polemik ini terus menjadi bahan perdebatan politik dan historis di ruang publik. Nah, inilah harusnya Pak Prabowo sebagai presiden harusnya lebih soft lagi dalam berucap gitu ya. Tapi lebih ke tindakan saja. Kita kalau melihat ya berapi-apinya Pak Prabowo kalau mengatakan koruptor, ingin menghabisi koruptor gitu ya. Tapi nyatanya kemarin itu yang rame ya, yang ditemukan emas sekian kilo itu belum ada juga tersangkanya. Harusnya lebih ke tindakan saja daripada banyak ucap doang gitu. Dan pedasnya lagi, kata Pak Rajasa, Pak Prabowo hanya pingin jadi presiden, titik. Nah, bagaimana komentar netizen? Kita lihat videonya. Presiden. Ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng, yang ikut Belanda perang lawan kita. Bener Pak, nih kayak ini Pak. Di makam keluarga Sigar, Bapak dari Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia. Boy, lo balil, pergi ziarah, tabur bunga, kasih hormat ke makamnya penjajah ya. Thomas Sigar, anak buahnya Jenderal De Kock, ya kan? Waktu nipuin Pangeran Diponegoro di perundingan Magelang, bener gak? Thomas Sigar yang nangkep Pangeran Diponegoro, ya kan? Dikasih hormat, penjajah dikasih hormat. Opah buyut Prabowo. Kakek buyutnya bapak, Pak. Maaf, siap salah. Sudah. Kalau ini gue yakin nggak akan mundur. Susah payah soalnya. 4 kali bertarung kalau nggak salah. 4 atau 5 ya. 4 kali bertarung kayaknya. Dan ini dia baru jadi presiden. Gak mungkin mundur kalau ini. Pasti nggak akan mundur. Belpasi atau apalah nggak mundur ini. Orang mau 2 periode kok. Stay smart dan tetap kritis. Follow Tenar Putra. Perhatian semuanya, selamatkan nyawa kalian. Prabowo akan segera berpidato. Sembunyikan mikrofonnya. Prabowo akan berpidato. Hai, antek-antek asing. Kalau ada sebagian besar pengamat itu bilang bahwa ini Pak Prabowo ini sedang perang narasi atau perang sungguhan, tanda kutip perang ya, dengan Pak Jokowi, itu enggak benar dong. Sekarang begini, kita lihat aja bagaimana secara psikologi perilaku Prabowo. Prabowo tuh ketika dia marah, dia nggak bisa tutupin. Dia akan ambil langkah-langkah yang sangat destruktif ya terhadap lawannya. Tapi ini enggak tuh. Kalau misalnya terjadi konflik antara Prabowo dengan Jokowi, udah disikat tuh menteri-menterinya. Ada yang bilang Bang malahan Pak Prabowo itu sedang melakukan sandi yuda. Sama, justru terbalik kalau menurut saya. Jokowi yang melakukan operasi garis dalam ke dalam kekuasaan Prabowo. Dan ini terbukti loh, ya kan? Kalau misalnya Prabowo yang melaksanakan operasi garis dalam, mana ada? Nggak ada. Kalau dia melakukan operasi garis dalam, udah ditangkap tuh Jokowi. Dan dia akan dengarkan suara rakyat. Ini kan publik udah menekan banget nih. Tapi masih dia tahan. Ya karena itu tadi. Saya agak setuju sih Iya. dengan pendapatnya Iya. Bang nih. Karena Gimana? beberapa hal itu ya carut marut Iya. seperti wah jangan menteri ini disusupin untuk membuat kericuhan di negara ini. Apa ini politik akomodatif karena beliau sudah berkali-kali nih maju akhirnya mengucapkan terima kasih gitu. Bukan, artinya begini, kalau buat Prabowo, yang penting gue jadi presiden udah aman dong. Tercatat di dalam sejarah Indonesia, itu aja.
Iya. Sekarang kita bilang, pemberantasan korupsi yang mana sih yang berhasil? Enggak juga. Kayak kasus kemarin. Kok nggak ada satupun yang ditangkap tuh dari duit yang begitu banyak dikumpulin Febri? Nggak ada satupun. Seperti misalnya ya, Wilmar, Musimas. Itu langganan pendanaan kampanye Jokowi dengan Prabowo. Harusnya udah ditutup tuh, Wilmar. Gila. Beras palsu dia buat, itu segala macam. Dan kerugian negara gila triliun juga tuh. Bukan kerugian negara, kerugian rakyat tuh. Ini pertanyaan saya terakhir nih. Ini pertanyaan cepat. Iya. Abang cuman jawabnya singkat aja ya. Ada 5 pertanyaan. Siap bang. Safari politik Jokowi, konsolidasi atau kepanikan? Konsolidasi. Yang berakhir dari kepanikan. Yang Gibran, berakhir aset atau beban Prabowo? itu bagian daripada tanggung jawab Prabowo. Aset berarti. Iya. Golkar, benteng Jokowi atau benteng Prabowo? Selama masih dipimpin Bahlil, itu adalah benteng Jokowi. Nah, saat ini nih, Prabowo masih berutang budi ke Jokowi atau tidak? Masih. Pertanyaan terakhir. Satu kata untuk menggambarkan hubungan Prabowo dan Jokowi hari ini. Baik-baik saja. Habis antek asing sekarang muncul istilah baru guys, londo ireng. Capek deh. Ada juga media-media yang walaupun kita sudah perbaiki 67.000 sekolah, dia cari sekolah yang belum diperbaiki, dia foto besar, taruh di halaman pertama. Aduh, dia kira kita nggak ngerti. Saya nggak sebutlah media mana itu. Kalau saya sebut ya pada saatnya akan saya sebut. Ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng, yang ikut Belanda perang lawan kita. Londo-londo ireng ini sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain ya. Wartawan, jurnalis, pengamat, LSM. LSM harus kita tanya, yang gaji lo siapa? Lagian aneh-aneh aja ya. Kalau pemimpin yang cerdas itu ketika ada wartawan ataupun media yang meliput hal ketidakberesan yang terjadi, kemudian difoto, didokumentasikan, diperlihatkan, itu harusnya bersyukur. Karena apa? Daripada membayar tim-tim survei yang mahal gitu loh. Tim survei universitas sekolah yang mau dibangun ya rusak, dipoto. Lu kira itu gak pakai anggaran? Mahal itu, seperti jalan-jalan berlubang. Terus ada tim yang nyurvei, yang moto-moto biar bisa besok dibangun. Itu gajian, itu pakai anggaran itu. Jadi ketika ada media yang meliput, dipublikasi, itu harusnya terima kasih, dapat informasi gratisan gitu loh, bukannya malah marah-marah, nuduh londo ireng. Emang kocak ya. Orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain, itu yang dulu kita sebut londo ireng, ikut Belanda perang lawan kita. Membantu Belanda melawan kita. Ups. Seperti apa yang dilakukan oleh kakek buyutmu ya Pak Benjamin Thomas Zigar, kakek buyut dari pihak ibumu, yang pernah membantu Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Itu artinya Anda adalah presiden pertama yang menjadi keturunan dari londo ireng. Saya sadar ya, statement saya ini adalah statement yang tidak etis dikatakan kepada presiden, meskipun faktanya benar bahwa Prabowo keturunan dari perwira yang pernah membantu Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro, Benjamin Thomas Zigar. Ya meskipun ini nggak etis, tapi lebih nggak etis lagi ketika orang nomor 1 di Indonesia, pemimpin negara seperti Prabowo, itu mengucapkan statement-statement yang sifatnya kontroversial juga, menyebut LSM dan jurnalis sebagai londo ireng. Hanya karena LSM sering mengkritik kebijakan pemerintah atau jurnalis sering memberitakan berita-berita buruk yang notabene dilakukan sendiri oleh pemerintah, mereka disebut londo ireng. Ini kan aneh gitu loh. Kita berada di negara demokrasi. Ketika kita berdemokrasi, orang yang berdemokrasi yang melakukan kewajiban masing-masing malah disebut londo ireng. Nah dari sini saya bertanya-tanya, kalau sekelas LSM dan jurnalis
yang sedang melakukan kewajiban masing-masing disebut londo ireng. Terus presiden yang kemarin tanda tangan perjanjian dagang dengan Amerika yang isinya notabene merugikan Indonesia, seperti Indonesia diwajibkan mengimpor hasil pertanian dari Amerika, mengimpor BBM dari Amerika, mengimpor Boeing dari Amerika, memberikan izin kepada Amerika untuk mengakses data pribadi rakyat Indonesia. Itu disebut apa? Yang kemarin tanda tangan BOP itu disebut apa? Jawa Barat. Pengamat. Nah, saya nggak tahu apa yang ada dalam pikiran presiden hari ini pasca kursi Gibran digeser setara dengan menteri, gitu kan? Mari kita cek gitu. Awalnya Presiden Prabowo dalam pidatonya itu agak mengeluh gitu ya, karena soal sekolah misalkan di Indonesia ini kan memang ada banyak sekolah-sekolah rusak gitu, dan pemerintah sudah melakukan perbaikan puluhan ribu sekolah sudah diperbaiki kata presiden gitu ya, itu klaimnya. Tapi ada satu yang jelek, itu yang diberitakan. Terus Pak Prabowo merasa tuh kayak nggak terima gitu, sampai kemudian muncullah kesimpulan atau keyakinan bahwa para wartawan ini ya pengkhianat bangsa. Dari sini saya melihat ada kesalahan berpikir dan sudut pandang yang sesat sekali di istana hari ini gitu. Karena sebenarnya ketika media-media atau wartawan memberitakan satu cerita, ada sekolah yang rusak dan tidak layak, hampir roboh dan sebagainya, itu adalah sebuah langkah yang benar dan harus dilakukan. Bagus sebenarnya gitu. Supaya semua orang tahu, masyarakat tahu, pemerintah juga tahu, pejabat-pejabat di daerah terutama itu juga tahu bahwa ternyata ada sekolah yang masih tidak layak gitu. Seharusnya pejabat kita dari pusat sampai daerah itu kan ya tergerak hatinya, tersedarkan, dan kemudian bisa membuat mereka bekerja gitu kan. Harusnya kasih duit tuh wartawannya gitu ya. Justru memang yang rusak-rusak itulah yang harus diberitakan supaya pemerintah atau pejabat kita tuh tahu. Kalau yang sudah benar gitu ya, yang sudah diperbaiki, yang sudah bagus, boleh juga diberitakan, boleh. Tapi tidak diberitakan pun ya nggak apa-apa gitu. Kenapa? Ya nggak perlu, mereka udah tahu kok. Harusnya kan konsepnya kayak gitu, bukan malah dibalik seolah-olah pemerintah pengen yang dipuji-puji aja terus gitu ya. Dan nggak ada rasanya media atau wartawan, pengamat yang memberikan kritik itu dengan data-data yang salah. Nggak berani lah mereka. Saya nggak melihat bahwa mereka tidak punya data. Semuanya itu berbasis atau berdasarkan data. Justru pihak-pihak pengamat profesor apalah gitu ya, yang membela pemerintah, ekonomi baik dan sebagainya, itu justru yang tidak sesuai dengan penilaian lembaga keuangan internasional. Tapi di luar itu semua, saya melihat pidato ini memang agak janggal gitu, karena tiba-tiba menyebut wartawan, jurnalis, LSM ini londo ireng gitu ya. Ini kelewatan, ini keterlaluan. Dan ini ada apa sih gitu ya? Saya terus terang sangat curiga dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya gitu. Jangan-jangan memang ada pengkhianat di sekitar istana yang sengaja merusak sudut pandang presiden dan kemudian muncullah pernyataan-pernyataan yang tidak produktif seperti ini. Karena kita tahu, kita semua tahu bahwa Pak Prabowo ini ya sudah lansia, sudah sangat tua sekali, sulit diatur, mustahil dinasehati. Tapi ada cara-cara untuk mempengaruhi orang-orang tua seperti ini yang kemudian bisa membuat dirinya terpancing dan mudah meledak-ledak gitu. Jadi mungkin ada orang-orang di sekitar presiden, di sekitar istana yang memberikan feeding lah gitu ya, yang kemudian membentuk karakter atau pola pikir atau apa yang akan disampaikan oleh presiden di hari selanjutnya. Dan inilah yang terjadi. Ya Pak Prabowo memang keras seperti itu dari dulu gitu. Dan kalau dipancing, dikasih informasi terus soal wartawan lah, inilah, dibayar asing dan sebagainya gitu. Kalau itu yang muncul di kepala presiden dan informasi yang muncul di mata presiden setiap harinya, ya kesimpulannya pasti seperti ini gitu. Nggak teman-teman sekalian, ada cara kalau kita nggak bisa lagi menjawab pertanyaan atau tidak punya lagi argumen untuk bisa merespon satu hal, itu kita masih tetap bisa untuk keluar sebagai pemenang. Salah satunya adalah dengan ad hominem, nyerang orang yang ngomong bukan pada apa yang diomongkan. Nah, ini adalah salah satu sesat pikir yang banyak banget terjadi dan sering banget sekarang jadi contoh, terutama ketika presiden berpidato. Misal, yang akhir-akhir ini adalah tentang londo ireng, yaitu adalah penerjemahan daripada antek-antek asing. Jadi, ketika misalnya presiden mendapatkan sesuatu yang mungkin dia nggak suka, kritik terhadap dia, ataupun masukan, ataupun saran. Nah, untuk bisa keluar dari situ, ya presiden kita seringkali tidak mau bahas tentang apa yang dipermasalahkan, atau tidak mau berargumen dengan apa yang menjadi sumber masalah, atau apa yang sedang dibahas. Tapi cukup katakan aja, pokoknya yang nggak suka sama saya, yang ngeritik saya antek-antek asing, pasti dia londo-londo ireng, ataupun orang-orang yang mereka bekerja untuk pemerintahan yang lain. Dengan itu ya udah, berarti tidak ada lagi diskusi, tidak ada lagi terus kemudian dialektika yang bisa dibangun. Kenapa? Karena sudah disalahkan adalah pembicaranya, bukan apa yang pengen dibicarakan. Ini adalah salah satu sesat pikir yang paling banyak terjadi dan paling umum. Dan hasilnya adalah
Kalau itu terjadi di rumah tanggamu, itu biasanya ribut yang terjadi. Dan akhirnya ya merusak rumah tangga itu sendiri, karena sudah nggak ada komunikasi, sudah nggak ada diskusi, nggak ada lagi dialektika. Padahal kita tahu bahwasanya cara untuk menyelesaikan satu permasalahan yaitu dengan komunikasi. Meskipun permasalahan itu berakhir dengan perbedaan, sama-sama meyakini sesuatu yang nggak bisa bareng, ya nggak apa-apa, tapi selesai. Tapi kalau andaikan sudah misalnya disalahkan orang yang ngomong, yang terjadi biasanya diem-dieman, yang terjadi biasanya nggak peduli, lalu terus kemudian ya menurutku itu yang paling parah sih, ketika tidak ada komunikasi lagi. Dan ini sekarang yang dibiasakan oleh pemerintah kita. Pemerintah kita itu ya wajahnya sekarang, cara untuk komunikasinya kepada rakyatnya sendiri adalah selalu nggak mau disalahin dan bales nyalain, atau nggak mau nerima kritik lalu balas kritik. Dia memandang semua orang yang kritik tuh pasti jahat, pasti nggak suka. Padahal belum tentu orang yang ngeritik itu nggak suka atau jahat. Justru bagiku secara pribadi, kalau andaikan istriku masih marah sama aku, berarti dia masih peduli. Bagiku kalau istriku masih ngomong sama aku, meskipun misalnya kita agak sulit dalam menerima, ya berarti dia masih mau untuk sesuatu bareng-bareng gitu maksudnya. Ya sama kayak Allah ya. Allah juga kalau masih negur hamba-hambanya, berarti Allah masih peduli. Karena siksaan Allah yang paling berat itu adalah ketika Allah cuek sama hambanya. Jangan sampai wajah pemerintah kita ini ya, karena terlalu sering apapun disalahkan pada antek-antek asing, apapun disalahkan pada orang-orang yang ngomong bukan apa yang diomongkan. Jadi bukan fokus pada apa yang diomongkan, tapi fokusnya adalah ngejelek-jelekin ataupun meng-cancel yang ngomong. Mudah-mudahan tidak membuat rakyat terus jadi cuek sama pemerintah. Orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain, itu yang dulu kita sebut londo ireng, ya, yang ikut Belanda perang lawan kita. Londo-londo ireng ini sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain kan, wartawan, jurnalis, apa itu, pengamat, LSM. LSM harus kita tanya, yang gaji lo siapa? Yang bayar listrikmu siapa? Yang bayar handphonemu siapa? Halo guys, seorang kawan berkomentar seperti ini. Sebenarnya saya udah berniat buat detoksifikasi gitu ya dari pidato-pidato presiden kita. Tapi pidato ini kalau menurut saya berdampak serius sih. Londo-londo ireng ini sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain kan. Wartawan, jurnalis, apa itu, pengamat, LSM. LSM harus kita tanya, yang gaji lo siapa? Yang bayar listrikmu siapa? Yang bayar handphonemu siapa? Cari pekerjaan susah, kita tahu kan? Ya, presiden kita terang-terangan dan sangat jelas melabeli para pengamat, wartawan, jurnalis, LSM sebagai londo ireng. Nah, bicara soal londo ireng kan ini perkataan yang dulu awalnya bersumber dari tentara-tentara Belanda yang direkrut dari Afrika karena hitam-hitam, maka dibilangnya londo ireng. Nah, lalu berkembang menjadi pelabelan untuk para pengkhianat, orang-orang kita yang berkulit gelap, ya dibandingkan orang Belanda tentunya, yang berkhianat. Nah, sekarang ini, setelah itu ya, memang londo ireng ini adalah sebuah pernyataan, sebuah sebutan, sebuah pelabelan yang sangat politis. Maka ketika perkataan ini diucapkan oleh seorang presiden, ini sangat berbahaya dan harusnya sangat berhati-hati sih. Karena kan berarti presiden melabeli para wartawan, pengamat, LSM yang mengkritik soal kebijakan presiden apapun itu sebagai pengkhianat. Bahkan sampai nanya, sampai ngomong, yang bayar gaji lu siapa, yang bayar HP lu siapa, lah yang bayar gaji presiden siapa, yang bayar semua fasilitas istana siapa, yang bayar jalan-jalan ke Paris ngelayan ulang tahun siapa gitu. Nah, saya rasa ini perkataan yang benar-benar serius dan sangat tidak layak diucapkan oleh seorang presiden. Karena ini sangat bisa menyebabkan disintegrasi bangsa. Dulu ada cebong, kampret gitu ya, dan kita bersusah payah untuk mengikis ini gitu. Lalu tiba-tiba presiden kita sendiri yang
seolah-olah ingin membuat hal itu terjadi lagi, disintegrasi, pemecah belahan gitu. Semua yang kalau menurut saya saat ini ya, semua yang dikritik oleh wartawan, pengamat atau apapun, sekarang ini era Prabowo ini saya rasa sangat jauh lebih fair, karena semuanya berdasarkan data, berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Nah, seharusnya kritik ini dijawab dengan hal yang sama, berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan, bukan pelebelan antek-antek asing dan sekarang londo ireng gitu. Karena begini, kalau kita lihat ya, misalnya Pak Prabowo ini selalu mengglorifikasi soal MBG. Padahal di Jakarta saja, Jakarta Selatan tuh ya, Kebayoran Baru kalau nggak salah, saya agak lupa tepatnya, itu masih ada sekolah yang belajarnya di luar karena bangunannya hancur udah 2 tahun. Sampai Pak Pramono Anung minta maaf untuk itu. Bayangkan ini di Jakarta Selatan, daerah paling elit, masih ada kejadian kayak gitu. Bagaimana dengan di daerah-daerah yang jauh dari ibu kota? Nah, Bapak ngelihat ini semua nggak gitu? Jadi, dan sejatinya ya, yang saya lihat selama 2 tahun Bapak memerintah ini, Bapak sama sekali nggak punya konsep yang jelas tentang bagaimana mengatasi atau mencari solusi terhadap permasalahan bangsa ini. Semuanya tuh serba insidental gitu, impulsif, pengen ini harus ini, pengen ini harus itu, nggak ada konsep perencanaan yang matang. Ketika terjadi masalah, orang mengkritik antek asing, dan sekarang londo ireng. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, lalu siapakah sebenarnya londo ireng itu? Mereka yang mengkritik atau mereka yang nggak peduli dengan kondisi real bangsa ini? Salam.